nama saya Bunga Stia Putri dengan NIM 225072016 dari kelas Farmasi A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang toharoh yang merupakan salah satu pembahasan paling dasar dan penting dalam ilmu fikih. Pembahasan ini meliputi pengertian toharoh, kedudukan dan dasar hukumnya, dalil Al-Quran dan hadis, macam toharoh, alat dan tata cara bersuci, niatnya toharoh, serta hikmah dari pelaksanaannya dalam kehidupan seorang muslim. Pertama kita bahas itu pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yaitu taro ahato yang berarti bersih dan suci. Secara istilah menurut para ulama fikih, toharoh adalah suatu perbuatan untuk menghilangkan hadas dan najis dengan cara tertentu sesuai syariat Islam agar seseorang berada dalam keadaan suci sehingga sah dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama salat. Toharoh tidak hanya berkaitan dengan kebersihan jasmani tetapi juga kebersihan rohani. Kebersihan lahir menjadi sarana untuk membersihkan batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kedudukan dan pentingnya toharoh. Toharoh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena 1. Menjadi syarat sah sholat, tawaf, dan ibadah tertentu. 2. Menjadi dasar diterimanya ibadah. 3. Menunjukkan kesempurnaan iman seorang muslim. 4. Membentuk pribadi yang disiplin, bersih, dan taat syariat. 4. Toharoh, ibadah yang dilakukan tidak sah meskipun bacaan dan gerakannya benar. Yaitu selanjutnya dasar hukum dan dalil toharoh. Itu dasar hukum dan dalil toharoh. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayyamu solidan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya itu yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fatazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fatuhunna min haisu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 108. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin
Antaquma fihi rijalu yuhibbuna ayyata toharu wa lahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dua yaitu dalil dari hadis. Yang pertama, hadis syarat sah sholat. La yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadza. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Yang kedua yaitu hadis tentang kebersihan. Atuhu surusatru iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Yang ketiga yaitu hadis keutamaan wudu. Iza tawadza al-abdul muslimu aghasala wajhahu haraja min wahihi kullu khotiyatin. Hadis riwayat Muslim. Artinya, apabila seorang hamba muslim berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Keempat yaitu hadis tayamum. Ju'ilat liyal arjumas da'at ahuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Yang kelima yaitu hadis mandi wajib. Dajjala sabaina su'abihal arb bayi sumajahada faqat wajabal kuslu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, apabila seseorang telah duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya kemudian bersungguh-sungguh atau melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya mandi. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang bersifat tidak tampak. Itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, hadas kecil. Penyebabnya antara lain buang air kecil dan besar, kentut, tidur nyenyak dan hilang akal. Cara bersucinya yaitu berwudu. Penyebabnya antara lain junub, haid, nifas, dan wiladah. Cara bersucinya yaitu mandi wajib. Selanjutnya tayamum. Tayamum dilakukan apabila tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Kedua yaitu bersuci dari najis. Najis dibagi menjadi najis najis ringan. Najis yang cara mensucikannya paling ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, belum makan atau minum selain ASI atau kecuali obat. Contoh kasusnya itu baju terkena pipis bayi laki-laki umur 6 bulan yang hanya minum ASI. Kedua yaitu najis mutawasita, yaitu najis sedang yang paling umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu darah, nanah, muntahan, kotoran manusia, air kencing orang dewasa, bangkai hewan, bangkai ikan, dan belalang. Minuman keras, khamar. Contoh kasusnya yaitu celana terkena darah luka, lantai terkena muntah, tangan terkena air kencing orang dewasa. Yang ketiga yaitu najis mukhalazah, najis berat. Najis yang cara mensucikannya paling berat. Contohnya, yang pertama air liur anjing, kedua air kencing anjing, ketiga kotoran anjing, keempat air liur babi, 5 kotoran babi, 6 segala bagian anjing dan babi baik hidup maupun mati menurut mazhab Syafi'i. Contoh kasus yang sering di lingkungan kita yaitu piring dijilat anjing, tangan terkena air liur anjing. Masing-masing memiliki cara mensucikan yang berbeda sesuai syariat. Alat untuk toharoh. Pertama, air suci dan mensucikan atau air mutlak. 2, debu suci untuk tayamum. Ketiga, alat pendukung yang tidak terkena najis.
Selanjutnya itu tata cara toharoh, meliputi tata cara wudhu, mandi wajib, dan tayamum sesuai rukun dan syaratnya masing-masing. Jadi saya akan menjelaskan tata cara berwudhu, yaitu yang pertama, mencuci tangan sambil membaca niat, yaitu niatnya nawaitu wudu'a lirafil hadasil ashari fardalillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu kumur-kumur mulut sebanyak 3 kali, membasuh hidung sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ke dagu, membasuh kedua tangan dimulai dari kanan dari ujung jari hingga ke siku 3 kali, dari kanan dulu baru ke kiri. Selanjutnya mengusap sebagian kepala hingga 3 kali, membasuh telinga sampai 3 kali dari kanan dulu baru kiri. Selanjutnya membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki. Kalau sudah selesai berwudu, membaca niat sesudah wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Yang pertama membaca niat. Nawaitu tayamum li istibahati sholati lillahi ta'ala. Lalu mencari objek untuk bertayamum. Di sini saya akan menggunakan objek tembok. Diusap, ditiup, lalu dibasuh ke wajah. Terus mengambil sisi lain dari dinding, lalu mengusap kedua tangan dari kanan lalu kiri. Selanjutnya doa sesudah tayamum, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya akan menjelaskan urutan untuk mandi wajib, yaitu yang pertama, bacaan niat di dalam hati, mencuci tangan, membersihkan kemaluan, berwudu sempurna, mengguyur kepala sebanyak 3 kali, sambil menyela rambut, bisa pakai sabun atau sampo, lalu mengguyur seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan lalu kiri. Perhatikan semua kulit dan sela-sela terkena air dan diakhiri dengan membasuh kaki. Hikmah toharoh. Pertama, menjaga kesehatan tubuh. Kedua, membentuk kebiasaan hidup bersih. Ketiga, menyempurnakan ibadah. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kelima, membersihkan lahir dan batin. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan sebelumnya itu, toharoh merupakan ajaran Islam yang sangat fundamental dan memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Dengan melaksanakan toharoh secara benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan toharoh menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.